kondisi banjir di Jalan Tayab. Teman-teman, ini cukup deras, kalau motor nggak bisa lewat. Tapi tenang, ada alat penambang. Ini ada tim. Selamat sore, saya mau mencari Pastor Paroki Tayab yang katanya sudah mengalami 2 kali kebanjiran. Kita akan tanya kepada beliau bagaimana perbandingan tahun lalu dengan beberapa tahun lalu dengan tahun ini. Silakan Pastor. Ya, teman-teman, jadi Nanga Tayab ini punya kebiasaan banjir tahunan sebetulnya, tapi kadang tinggi, kadang rendah. Selama saya ini tahun ketiga di Nanga Tayab, tahun lalu pun juga ada banjir yang cukup besar. Tetapi untuk banjir tahun ini, 2022, itu boleh dikatakan ini level airnya lebih naik daripada yang setahun yang lalu. Perbandingannya, yang tahun lalu itu persis selantai ini yang saya injak ini. Nah, sedangkan sekarang boleh dikatakan nambah kurang lebih hampir satu telapak tangan seperti ini. Kita masih tidak tahu apakah air dari hulu akan datang lagi ke sini. Ditambah lagi curah hujan yang sebetulnya mendungnya masih kelihatan. Sehingga kemungkinannya adalah tetap di level ini atau bisa jadi lebih naik. Jadi situasi secara umum ini di tengah kota Tayab, ya sepeda motor tidak bisa lewat, mobil harus ada bantuan. Sehingga boleh dikatakan ya ekonomi di Tayab sendiri menjadi lumpuh karena situasi seperti ini. Tahun lalu bertahan 5 hari situasi seperti ini, tahun lalu, maka ini ya kita hitung minimal seperti tahun lalu, atau bisa jadi lebih lagi mengingat level airnya yang lebih tinggi dari yang lalu. Jadi demikian laporan per hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022. Terima kasih. Apa pesan untuk umat, juga mungkin masyarakat yang mendengar nanti ini, agar ya banjir ini boleh katakan tidak terulang lagi, atau bagaimana pesan untuk masyarakat atau umat kita yang terdampak banjir ini? Ya, saya sendiri contohnya di wilayah Nanga Tayab yang sudah menjadi daerah rawan banjir. Saya rasa sebetulnya pilihannya 2, atau merelokasi tempat atau bersahabat dengan situasi seperti ini. Kalau direlokasi kan hampir-hampir tidak mungkin karena ini jalur utama. Maka ya harus bersahabat, harus mengantisipasi maksudnya. Artinya tahu kapan curah hujan tinggi dan lain sebagainya, antisipasi bagaimana seperti itu. Sehingga bisa meminimalisir dampak kerusakan dari banjir yang saat ini kita alami. Lalu pesan saya ya saat ini Kuskupan mendorong gerakan bela rasa untuk saling membantu paroki-paroki umat yang terdampak secara langsung. Kiranya ini juga menjadi gerakan bersama, ikut menanggung penderitaan mereka yang terdampak situasi banjir. Banjir beberapa tahun lalu dengan tahun ini, apa perbedaannya? Ya, yang Bapak keluarga alami. Ya, untuk banjir tahun ini sangat luar biasa. Di mana rumah yang saya dirikan sejak tahun 2004 ini, baru tahun ini terdampar oleh air banjir. Sebelumnya pernah juga terjadi banjir-banjir, ya sampai jalan itu luput. Cuman rumah saya masih sekitar 2 sentian baru bisa luput dari air. Tapi untuk banjir kali ini airnya sangat besar sekali dan airnya rumah saya nih luput mungkin sekitar 10 cm yang dari lantai yang biasa, sehingga saya harus mengevakuasi barang-barang saya pada hari ini. Bagaimana kiat-kiat Pak untuk teman-teman yang lain yang mungkin mengalami banjir, terutama untuk tetap menguatkan hati dan juga untuk tetap bersemangat dan tidak patah semangat gitu. Meskipun banjir tapi tetap memiliki pengharapan. Baik, terima kasih Romo. Ini memang banjir yang luar biasa.
Mungkin pesan-pesan saya untuk kita semua, sama umat masyarakat yang ada di Kecamatan Nangatayap ini, kita harus tetap waspada dengan kedatangan air yang secara besar seperti ini, terutama aliran listrik itu sangat riskan ya. Aliran listrik itu harus paling utama kita pikirkan, di mana ini sangat berbahaya sekali kalau aliran listrik kita ada yang bocor dan mengenai air banjir ini, jadi sehingga listrik bisa mengantar dan menjadikan bisa ada korban jiwa begitu, Romo. Ya, untuk kita yang terdampak ini ya kita ya sabar saja. Mungkin ini satu ujian bagi kita sebagai umat manusia. Di mana-mana juga memang sering terjadi bencana. Ya, namun kita tetap tabah dan mampu menghadapi bencana seperti banjir ini. Bagaimana Pak dampak banjir ini dengan perekonomian? Ya seperti beberapa orang kita lihat ada teman yang berjual buahan juga ini kena landa banjir, ada beberapa toko landa banjir. Nah, mungkin ada kalanya orang merasa bahwa ini Tuhan menguji saya. Lalu bagaimana ya dari Bapak sendiri untuk ya menyikapi ini sebagai orang Katolik yang tentunya mengalami kebanjiran ya. Ya, baik Romo, ini banjir ini memang memberikan dampak yang fatal sekali bagi perekonomian, di mana ini akses jalan, kemudian kedai-kedai kita juga tergenang, seperti tempat usaha saya juga ini juga tergenang air, jadi lumpuh, tidak bisa untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti hari-hari biasanya. Namun saya pribadi sih yakin saja ini memang Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, agar kita mungkin lebih ingat lagi akan segala berkat dan rahmat yang telah diberikan. Dengan adanya musibah banjir ini juga mungkin kita harus lebih kuat mengimani Tuhan, dan yakinlah kedepannya mungkin Tuhan akan memberikan kita yang lebih baik lagi. Ini kita sedang dilanda banjir di Kecamatan Tayap, di Paroki Tayap kita beberapa stasi kena banjir. Betul. Bagaimana ya pastor agar umat kita di beberapa stasi tetap ya menghidupi kehidupan doa, hidup keagamaan tetap berjalan. Kepada umat yang terkasih, semoga tetap semangat. Karena ini situasi yang tak terhindarkan, namanya banjir ini, tak terhindarkan. Semoga kita tetap semangat dan percaya bahwa ya Tuhan tidak mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya mari kita belajar dari pengalaman ini. Paling gampang adalah belajar menerima bahwa sekarang wilayah-wilayah kita ini wilayah rawan banjir. Maka pengurangan resiko bencana, jadi antisipasi itu sudah kita siapkan sejak sekarang. Dan semoga tetap bersemangat senantiasa dalam hidup doa, dalam bulan Rosario, bulan Oktober ini. Berdoa Rosario tetap jalan, berkumpul berdoa. Apabila masih memungkinkan, tidak ada masalah ya, kita tetap berdoa merayakan Ekaristi pada Sabtu hari Minggu. Tetapi doa tak pernah, jangan sampai hilang, karena hilangnya harapan kita juga kepada Tuhan dan penyelenggaraannya. Ya, Pastor, kita juga ya sebagai orang beriman kita berdoa agar Pastor berdoa untuk semua orang dimanapun, terutama orang Katolik dan juga semua yang mengalami banjir ini diberkati, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kami minta Pastor untuk berdoa untuk kami. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yalah, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, bahkan dalam situasi penuh derita ini, di mana kami terlanda bencana banjir. Atas segala penyertaan dan keselamatan yang boleh kami rasakan, kami pertama-tama sungguh tetap mengucap syukur kepada-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menguatkan pula mereka yang sungguh terdampak. Semoga melalui pengalaman ini sungguh mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa ingat berpegang dan berharap kepadamu. Dan semoga mereka tak kehilangan harapan, tak putus asa dalam menghadapi situasi ini, dan percaya bahwa Engkau akan mengembalikan segala apa yang dirasa hilang melalui bencana banjir ini. Ialah, berikanlah kesehatan
penyertaan, dan kiranya semangat bela rasa Kau tumbuhkan dalam diri seluruh umat dan masyarakat, supaya mampu gotong royong bersatu padu membantu mereka yang sungguh-sungguh kekurangan, sungguh-sungguh kehilangan akibat situasi bencana ini. Dan semua doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Allah sungguh memberkati kita sekalian, orang-orang yang menderita dan mereka yang memiliki hati untuk membantu sesamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.